minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Baik, hari ini, malam ini kita akan membahas satu topik yang sudah dihidangkan oleh Ibnu Khaldun tentang kepakaran, keahlian, kedisiplinan dalam suatu ilmu itu kapan sempurna. Kata lain, kapan suatu ilmu itu sampai di puncaknya. Kenapa? Semua kita menginginkan fikih. Kita menginginkan misalnya fikih harus berada di puncaknya. Tafsir dan berbagai ilmu kita menginginkan berada di puncaknya. Kapan suatu ilmu itu baru sempurna? Kita lihat sejarah fikih misalnya. Kapan fikih itu berkembang? Kitab fikih yang kita pelajari, yang khusus secara khusus mazhab Syafi'i itu dari dua kota ataupun dari dua negara, Baghdad dan Khurasan, dan Mesir. Kitab yang kita belajar dari Bajuri, dari Syarah Matan Takrib Bajuri sampai ke Tufah Nihayah itu Mesir semua. Karena dalam sejarah fikih itu berkembang di Irak dan di Khurasan, kemudian di Mesir. Semuanya. Syarkawi, Bajuri, Syekhul Islam, Syekh Zakaria Ansari, Ibnu Hajar, Imam, semuanya di Mesir. Taib, generasi abad 12, 11, 10, 9 itu Mesir. Adapun generasi penggagas, yakni ashabut tarjih, ashabul wujuh, itu ada dari Syam dan ada dari Irak dan ada di Khurasan. Itu di masanya sampai di puncaknya keilmuan fikih Syafi'i. Kenapa? Itu salah satu ya. Di sini akan kita bahas. Yakni pasal yang ke-17 fi annas sana'i'a, bahwa sungguh keahlian, kedisiplinan hanya saja baru sempurna dengan cara sempurnanya peradaban kota dan banyaknya kota. Kita lihat fikih yang kita baca, yang kitabnya kita jadikan kurikulum dan kita jadikan acuan, itu besarnya di mana? Di kota-kota besar, di Mesir, di Baghdad. Yang mana peminat fikih itu luar biasa besar. Malah dalam sejarah fikih Syafi'i itu paling berkembang hingga generasi Imam Nawawi, Ibnu Ruf'ah. Dan semua pembahasannya itu berkembang. Salah satu faktornya itu Raja Mamluk, Raja Saljuk itu menjadikan mazhab Syafi'i sebagai mazhab resmi negara. Jadi negara membutuhkan fikih Syafi'i. Kalau negara sudah membutuhkan satu ilmu, maka ilmu itu pasti berkembang. Karena bisnis yang paling besar adalah bisnis negara. Kalau negara sudah membutuhkan, maka ilmu tersebut pasti berkembang. Dan masa Salahuddin Al-Ayyubi kemudian merosot Hanafi, kemudian Hanafi kebanyakan, Syafi'i hanya di kalangan masyarakat. Yang berkembang biak dari fikih Syafi'i hanya bagian bab imbah karena merosotnya kebutuhan. Jadi di sini disampaikan apa? Keahlian, kedisiplinan dalam suatu ilmu itu baru sempurna dengan cara apa? Kapan sempurnanya? Dengan satu peradaban kota dan banyaknya kota. Kenapa? Kita baca wasababu fidzalika annan nas, dan faktor pada sedemikian kenapa berkembangnya suatu ilmu pengaruh dengan masyarakat setempat itu bahwa sungguh manusia ada wama di kita antum kan taib, ini saya salah, ada waw. Selama tidak mencakupi, tidak terpenuhi oleh peradaban kota dan majunya satu kota, itu hanya saja perhatiannya manusia itu pada kebutuhan pokok daripada hidup. Jadi manusia, kalau mereka belum maju, masyarakat setempat belum terbentuknya satu peradaban dan kotanya belum maju, maka orientasi dan perhatian masyarakat adalah kebutuhan pokok.
Bisa nggak misalnya kita ini realita, kita yang hidup di pesantren, bisa nggak membaca kitab sebanyak mungkin hidup di perpustakaan? Enggak, kita perlu menikah. Kita nggak ada beasiswa. Dan kita berangkat dari keluarga yang sederhana. Sedangkan di dunia barat, dari S1 hingga profesor, mereka beasiswa dan diberi duit secara besar-besaran untuk membuat penelitian. Kita nggak ada penelitian, kenapa? Duit dari mana? Maka jangan berharap suatu ilmu itu berkembang pada satu masyarakat yang pikirannya masih perut, masih MBG, pikirannya masih MBG. Cocok, mantap. Iya, lihat orientasi masyarakat apa? Baik dari kalangan perempuan, kalangan anak muda, duit kan? Kenapa? Dia perlu menikah, dia perlu makan, dia perlu rokok, dia perlu kopi. Kebutuhan pokok dia belum terpenuhi, maka jangan harap dia memikirkan suatu yang besar. Karena menjadi filsuf ataupun memikirkan sesuatu yang besar itu perlu pengangguran. Kita nggak bisa berpikir kalau kita sibuk. Syarat menjadi filsuf itu harus menganggur. Iya, makanya saya nganggur. Dan bagaimana bisa nganggur? Kalau makanan, pakaian ataupun apapun yang kita butuhkan sudah tercukup. Ya hana rempok pikirin ku filsafat ni main kalaman. Pilihan. Bukan terpaksa. Tinggal lu ada Pak Haji. Paham? Coba lihat. Pertanyaan-pertanyaan kritis. Itu muncul di kalangan barat. Kenapa Tuhan ada? Kenapa dunia ada begini? Dan rasa kemanusiaan saat terjadi genosida di Gaza. Itu masyarakat barat lebih besar suaranya ketimbang masyarakat kita. Karena mereka dengan persoalan kehidupan udah selesai. Yang dia pikir adalah kemanusiaan, keadilan. Tengok hadron pak pikiran. Napeng? Aju. Maka mental-mental orang-orang yang masih memikirkan yang pokok itu kalau dijadikan sebagai pengkhianat itu mudah sekali. Ya kan? Maka rekrutmen intelijen di suatu negara itu yang miskin. Itu rawan bisa direkrut untuk menjadi intelijen. Taib ya. Jadi apa? Kalau kota tidak maju, peradaban manusia belum berkembang, maka orientasi manusia hanya keperluan pokok. Pokok apa saja? Makan, pakaian. Nah, sekarang pokok sudah bertambah, HP, paket, wifi. Ya kan? Udah jadi pokok kan sekarang? Berharap. Dan coba lihat kemajuan Islam kapan? Di masa Andalusia, di Baghdad, di Mesir, di Syam. Dan ilmu-ilmu Turki Utsmani dan ilmu-ilmu itu menjadi berkembang biak dan besar. Kenapa? Karena masyarakat kesehatan sudah selesai. Pendidikan sudah ada yang gratiskan. Semua udah aman. Sekarang kita gratis makanan. Tidak gratis pendidikan, kesehatan. Sama sih dong tuh. Oke, paham ya? Ini penting kan yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Wahwa tahsilul awqati minal hintati wa ghairiha. Apa kebutuhan pokok masyarakat menghasilkan makanan daripada gandum dan selain gandum? Ya, pikirannya hanya makanan, pakaian, ya tempat tinggal. Fa idza tamaddanatil madinatu wa tazayyadat fihal a'malu wa wafat bid daruri wa zadat alaihi. Maka apabila majulah suatu kota, satu daerah, kota lah, watazayadat dan lebih pada kota tersebut oleh aktivitas ekonomi. Jadi orang bukan hanya memikirkan cuma gejak ulang tok yang pikiran loleh itu. Kalau lebih dari perputaran ekonomi, aktivitas ekonomi itu besar, banyak. Maju satu kota dan perputaran ataupun perkembangan aktivitas ekonomi itu berkembang, wafat dan mencukupi kota tersebut dengan yang pokok, wazadat dan lebih kota tersebut terhadap yang pokok. Jadi yang pokok sudah tersedia. Misalnya gini, jaminan hidup sudah ada. Ya kan? Kenapa masyarakat kita perlu PNS ataupun P3? Setidaknya jaminan untuk 40-60 tahun sudah ada. Surifaz zaidu hina idin ilal kamalati minal ma'ashi. Niscaya diarahkan akan yang lebih saat itu kepada yang lebih sempurna daripada kehidupan.
Kalau yang pokok sudah terpenuhi, maka yang sisanya kita alihkan, kita kerahkan kepada yang sempurna. Misalnya rumah sudah ada, yang kita pikirkan apa? Bagaimana membuat rumah itu lebih bagus. Tapi kalau rumah belum ada, yang ada dalam pikiran kita apa? Rumah. Buat bagaimana bentuknya? Itu nomor 2. Tapi bentuknya, warnanya, terus backgroundnya, interiornya, itu setelah ada begitulah analogika. Baik. Thumma inna as-sana'i'a wal 'uluma innama hiya lil insani min haitsu fikruhu alladhi yatamayyazu 'anil hayawan wal qutu lahu min haitsul hayawaniyatu wal ghizaiyatu fahuwa muqaddamun li darurati 'alal umumi was sana'i. Kemudian bahwa sungguh kedisiplinan, keahlian dan ilmu, hanya saja ilmu dan kedisiplinan tersebut bagi manusia dari sisi pikiran manusia yang membedakan dianya manusia dengannya pikiran daripada binatang. Jadi begini, ilmu itu identik dengan manusia, yang dengan ilmu tersebut manusia berbeda dengan, karena untuk meraih manusia, meraih ilmu perlu pikiran, dan pikiran itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Dan ini ada tambahan. Wal qutulahu, dan makanan pokok baginya manusia dari sisi sifat hayawaniyah dan memiliki sifat ghizaiyah, yakni butuh makanan. Jadi manusia memiliki dua sisi. Sisi akal, maka dia butuh asupan ilmu, butuh keahlian. Sisi yang lain, dia hewan, dia berkembang biak, dia perlu hidup, maka perlu paham? Wal qutulahu, makanan bagi dia dari sisi hayawaniyah wal ghizaiyah. Fahuwa, maka makanan ini muqaddam lid darurati 'alal ulumi was sana'i, dan makanan itu didahulukan. Kenapa? Karena butuhnya makanan terhadap apa didahulukan? Terhadap ilmu dan keahlian. Jadi kalau sudah berhadapan dengan kebutuhan, ilmu apa kebutuhan? Kebutuhan. Karena itu untuk keberlangsungan hidup. Maka jangan berfilsafat, filsafat tidak akan lahir di perut yang kosong. Jadi orang yang lapar itu tidak akan mampu berfilsafat, karena kebutuhan pokoknya yaitu makanan itu yang ada dalam pikirannya. Paham? Jadi manusia walaupun dia butuh ilmu, tapi kalau perut belum selesai, maka apa? Maka cara menghancurkan suatu negara itu ada teori, buat dia miskin. Kalau dia miskin, dia tidak akan bisa memikirkan hal yang lebih. Masyarakat kita bisa nggak memikirkan bagaimana memakmurkan suatu negara, ataupun Aceh nih, bagaimana membuat Aceh semakin maju. Kalau selama masyarakat Aceh masih miskin, pikiran itu tidak akan ada. Dan pejabat itu merawat kemiskinan masyarakat, karena kalau masyarakat miskin dan awam, mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Maka kebodohan itu harus dirawat. Untuk apa? Biar tidak terbongkar kedaliman-kedaliman yang dilakukan oleh elit. Dan kalau masyarakat miskin, kita bisa beli suara mereka, bahkan kita bisa beli harga masyarakat. Paham ya? Oke? Wahia mutaakhiratun anid daruri. Dan ilmu dan kepakaran itu tertakhir daripada kebutuhan pokok. Tetap kebutuhan pokok. Maka sudah terjawab kenapa ilmu sekarang berkembang di barat. Sebagaimana sebelumnya ilmu berkembang di pusat-pusat Islam. Kenapa? Karena pokok sudah selesai. Kesehatan, pendidikan, tunjangan hidup itu sudah ada semuanya. Maka manusia bisa menggunakan akalnya kepada kreativitas. Maka sulit ilmu itu berkembang di kampung. Dan manusia dimanapun berada, dia sulit berkembang biak di kampung. Wa ala miqdari umranil baladi takunu jaudatus sana'i lita'annuki fiha hina idin wastijadati ma yatlubu minha bihaisu tatawaffaru dawa'i tarafi was-saurah. Dan dan di atas ukuran kemajuan suatu daerah, niscaya adalah kualitasnya keahlian lita'annuki fiha hina izin. Karena
ta'annuk itu seni ya, memperindahnya padanya sana'i saat itu, wa istijadah dan memperbaiki sesuatu yang dicari daripadanya keahlian, bihaisu dengan sekira-kira didukung tatawaffaru dan didukung oleh dorongan-dorongan kemewahan sarwati yakni dan kekayaan. Sarwah itu kekayaan. Jadi begini. Sejauh mana suatu daerah itu berkembang, maka kedisiplinan di situ berkembang. Misalnya kerajinan. Ci bayang siat pli Aceh raya ngan pli kamu bireun tu hayu. Pli matang, hayu pli matang. Tek dah ka pli matang ini. Pli terkenal matang. Fatanara. Ataupun kuah rayu. Patarana. Alah, nyan tungku murut pak kampung neo. Jadi apa yang mau disampaikan? Bahwa kualitas, jadi kualitas suatu keahlian, kedisiplinan itu tergantung sejauh mana kemajuan suatu kota. Di Cina, kerajinan di Cina itu lebih berkembang daripada di tempat yang lain. Kenapa? Karena Cina sudah maju. Taib, ke depan akan dijelaskan. Misalnya begini, pandai parang yang nadi Hibreh hotih punana. Bait. Keren di sekitaran kita, tapi kalau kita bandingkan dengan daerah yang sudah maju, pasti jauh kualitas beda. Indonesia bisa buat mobil nggak? Bisa. SMK itu udah puluhan tahun lagi tak sama. Kualitas dengan Taiwan aja siapa yang hebat? Lebih hebat di Taiwan dan di Jepang dan di Korea. Jadi wa ala miqdari umranil balad, sejauh mana kota itu maju, daerah itu maju, maka kualitas suatu keahlian, kedisiplinan itu lebih bagus dan lebih indah. Apalagi ya ini bihaisu tatawafaru, apalagi dengan sekira-kira didukung oleh kemewahan dan kekayaan. Jadi kalau suatu tempat yang orientasinya sudah tinggi, lukisan, arsitektur, itu pasti semakin indah. Maka di masa kerajaan Islam itu masjid itu para raja saling berlomba-lomba ukirannya. Dan setiap dinasti itu punya corak masing-masing. Maka kalau kita pergi ke Mesir ini tahu ini dari kerajaan Al-Ayyubiyah, ini Salabiyah, Ayyubiyah, ini Mamalik, ini Saljuk, ini Utsmaniyah, punya corak masing-masing dan sangat indah. Diakui oleh pakar-pakar sekarang. Padahal masih sudah ada, tapi memperindah ini kan bagian kamalat, bagian kesenian. Paham ya? Kesempurnaan. Jalan yang dibuat oleh Belanda dulu di Aceh, ataupun bangunan yang dibuat oleh Belanda dulu di Aceh, itu 100 kali, bahkan 1000 kali lipat lebih bagus daripada yang dibuat oleh orang DPR. Karena markup saja udah setengah daripada harga. Misalnya harga rumah 500.000, itu yang disediakan bahannya 200 juta, 250 juta. Itu real sekarang. Tapi lihat bangunan-bangunan klasik yang di Medan, yang ada di Surabaya, peninggalan-peninggalan Belanda sampai sekarang masih kokoh. Bahkan di Turki, di Istanbul itu nggak ada bangunan-bangunan baru, jarang. Semua bangunan-bangunan klasik. Di Perancis ada nggak bangunan-bangunan pancar langit kayak di nggak ada. Di Inggris bagian nggak ada. Kenapa? Karena kualitas. Paham ya? Paham? Wa ala miqdari, dan di atas ukuran kemajuan suatu daerah itu adalah kualitas kedisiplinan, keahlian untuk memperindah padanya kedisiplinan saat itu dan memperbaiki sesuatu yang diminta, apa yang banyak permintaan pasar, yang didukung oleh kemewahan dan kekayaan. Ya pasti di negara miskin nggak akan berkembang. Wa ammal umranu al-badawiyu awil kalir, adapun peradaban Baduy, peradaban orang kampung, ataupun yang sedikit maju, fala yahtaju minas sana'i ilal basita, maka tidak membutuhkan kepada kedisiplinan kecuali yang simple,
kecuali yang sederhana, nggak perlu yang mewah-mewah ataupun yang hebat-hebat. Paham? Oke? Khasatan al-musta'mala fid daruriyati min terlebih yang dibuat, yang dipakai dalam perkara-perkara pokok daripada tukang besi, ya kan? Yang di kampung nih ataupun yang sedikit maju. Itu nggak akan berkembang kedisiplinan dan keahlian-keahlian kecuali yang dibutuhkan untuk hal-hal yang pokok. Apa? Tukang besi, tukang kayu perlu untuk buat rumah. Pegat balai, pegat gerpoh mano, perlu. Haddad, pandai besi. Ya kan? Kok puan? Kok ke ya kan? Filmo dia kan? Tadi ya perlu. Ya, real nggak di kampung itu? Khayat, tukang jahit untuk baju. Ini kan daruri. Haik, penenun. Au jazar, tukang jagal. Tahu kan tukang jagal? Hah? Tukang jagal. Ya. Mbak film tadi dari ya. Ini real kan? Itu yang berkembang. Kenapa? Karena mereka nggak membutuhkan yang lebih dari itu. Yang mereka butuhkan kedisiplinan yang dibutuhkan untuk hal-hal yang pokok. Hah? Oke. Fa idza wujidat hadhihi ba'du fala tujadu fihi kamilatan wala mustajadatan. Maka dan jika diperdapatkan ini setelahnya, ini sudah ada setelahnya, maka tidak diperdapatkan akan kedisiplinan-kedisiplinan yang sudah disebutkan padanya suatu daerah itu yang sempurna dan suatu yang kreativitas yang lebih baharu. Enggak ada. Hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan pokok. Di kampung tukang jahit ataupun tailor itu nggak ada corak-corak ataupun desainer-desainer yang nggak ada, karena yang penting tutup punggung medang aja, tutup orak aja. Nah renek-renek yang medang makanya cincin kalian baca urung tanya dah. Nah anu lagi esot kah? Model lagi esot. Tapi lagi aneh wan baca tanya urung dah. Cincin kalian ya kah? Ya kah? Alhamdulillah anak rameli yang pakai. Lainah. Lain. Yang kamilatan wa mustajadatan. Karena agak di Banda Aceh. Ya. Faham. Kamilatan mustajadatan. Wa inna ma yujadu minha bimiqdarid darurati. Hanya saja diperdapatkan daripada kedisiplinan-kedisiplinan tadi dengan ukuran kebutuhan. Sip perle mendeng. Lagi tengok dah buat fikih. Sip ubena perle yang kampung. Dia tanya kata you buat berapa enak urang kampung ada perle katanya. Buat perle. It hiya kulluha wasailu ila ghairiha. Karena dianya kedisiplinan, semua kedisiplinan yang sudah disebutkan tadi itu hanya perantara kepada selainnya dan bukanlah maksud, dan kedisiplinan itu bukanlah yang dimaksudkan untuk dirinya. Jadi tukang jagal tukang besi ataupun tukang jahit itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok, hanya sekedar itu. Jadi wasail untuk kebutuhan pokok. Bukan maksudan lidzati. Ini bagaimana seni ataupun jahit yang internasional misalnya. Paham ya? Maka sekarang orang untuk menjahit pun harus ke luar negeri kuliah khusus. Taylor Swift. Taib. Paham ya? Ini lihat, Ibnu Khaldun melihat kenapa di kampung kepakaran, keilmuan itu tidak berkembang. Suatu kota itu berkembang. Kenapa? Jadi Ibnu Khaldun tidak mau melihat fenomena. Ibnu Khaldun mau melihat di belakang fenomena itu kenapa. Nah ini faktornya. Paham ya? Wa idza zakhara bahrul umrani. Dan apabila melimpah lautan peradaban, jadi melimpah kemajuan. Waktu libat fihil kamalat, dan dicari padanya daerah akannya kesempurnaan. Jadi yang dibutuhkan lagi bukan hanya pokok saja, tapi yang diminta adalah kamalat. Kana min jumlatiha at-ta'annuku fi sana'i wa istijadatiha. Misalnya adalah daripada kumpulan-kumpulan kesempurnaan itu yang bagus pada kedisiplinan ataupun keahlian dan istijadah itu indahnya sanai. Jadi kalau suatu daerah sudah melimpah kemajuannya, maka yang dicari adalah bukan yang pokok, tapi yang
yang lebih sempurna. Maka orang yang sudah ada HP itu pertanyaannya bukan HP lagi. HP apa yang harus saya beli. Baik. Cuma masyarakat kita, mental pembeli bukan penjual. Sedangkan mental orang-orang Jepang dan orang Cina itu pembuat, penyedia, penyuplai. Fakamulat bi jami'i mutammimatiha wa tazayyadat sana'i'u ukhra ma'aha. Maka sempurna kedisiplinan tersebut dengan semua kesempurnaannya dan lebih dan menambahkan kedisiplinan yang lain bersamaan dengan kedisiplinan yang tadi. Misalnya kalau di kota, kalau berkembang satu HP, maka yang berkaitan dengan HP juga berkembang. Tapi China sama Amerika berlomba-lomba dalam kemajuan. Jadi pembahasannya bukan lagi membuat HP, tapi bagaimana membuat HP seindah mungkin, secanggih mungkin, sejernih mungkin kameranya, seestetik mungkin. Faham ya? Faham ya? Mimma tad'u ilaihi awaidut tarafi wa ahwaluhu, daripada perkara-perkara yang dibutuhkan kepadanya oleh kebiasaan-kebiasaan kemewahan dan kondisi-kondisi kemewahan. Ya pasti ya negara maju, tempat yang sudah maju, duitnya berlimpah, yang pasti orang ingin yang lebih untuk kemewahan. Saat butuh kemewahan maka akan butuh penyedia. Penyedia ini harus membuat satu produk yang lebih indah, maka kedisiplinannya dalam membuat produk semakin bagus. Min jazar, apa saja misalnya ini kedisiplinan yang ada di kota-kota maju? Daripada penyamak kulit, oke, penyamak kulit, jazar, dabbagh, pembuat kain halus, dan kharaz, perajin emas, ucik lemik misalnya kan, sair, penenun, dan yang seumpama dengannya itu. Itu nggak ada di kampung. Ada nggak pabrik di Aceh? Pabrik apa misalnya? Pabrik rokok pun nggak ada. Semua yang kita pakai hari ini itu semuanya dari luar. Terus boh mana mentang dari luar sih. Boh mana? Indomie dari luar sih. Mandum. Cuma cara maju. Paham ya kan? Maka bagaimana membuat satu kedisiplinan itu berkembang? Kualitas masyarakat harus meningkat. Kalau masyarakat kita masih rendah literasinya, pemahamannya, maka ceramah-ceramah yang diminati adalah ceramah-ceramah lucu, ceramah-ceramah yang minim keilmuan. Kenapa? Masyarakat beralasan butuh hiburan, tidak sanggup. Tapi kalau masyarakat udah berkembang, lagut nggak tunggu-tunggu lagi? Lagut liya. Paham ya? Taib. Waqat tantahi hadhil asnafu idza istahbara al-umranu ila an yujada fiha katsirun minal kamalat. Dan kadang-kadang berakhir ataupun sampai puncak, tantahi itu sampai puncak. Jadi tantahi kan berakhir di puncak. Dan kadang-kadang sampailah di puncak ini model sana'i tadi, kedisiplinan, apabila berlimpahlah kemajuan. Apabila suatu daerah kemajuannya berlimpah, maka kedisiplinan tadi sampai di puncaknya, sampai kemana? Ila ayu jada, hingga bahwa diperdapatkan padanya kota tersebut, daerah tersebut, akan kebanyakan daripada kesempurnaan. Ini hal-hal yang lebih, bukan hal yang pokok lagi. Lihat nanti ke depan. Wa yata'annaku fiha fil ghayah, dan mereka berlomba membuat bagus padanya kesempurnaan fil ghayah, sangat bagus. Ya kan? Ya lomba Huawei dengan iPhone. Ya kan? Wa takunu min wujuhil ma'ashi fil misri limuntahaliha bal takunu faidatu min a'zami fawaidil a'mali. Dan adalah kesempurnaan tadi daripada menjadi sumber-sumber kehidupan di kota bagi orang-orang pembuatnya. Jadi kalau hal-hal ini berkembang sama dengan pabrik, misalnya pabrik rokok, motor misalnya di Aceh ada, maka itu menjadi penghasilan bagi orang tempat tersebut. Bal takunu faidatuha, bahkan adalah faedah daripada kesempurnaan tadi, daripada yang paling besar faedah pekerjaan. Jadi gajinya udah puluhan juta kalau sudah ada pabrik motor ataupun pabrik mobil. Taib.
Lima yad'u ilaihi tarafu fil madinati. Karena sesuatu yang didorong kepadanya oleh kemewahan pada kota. Di kampung kentangin kasih di kota han mada. Mislud dahan seperti tukang cat. Ya, tukang cat. Wasafar, tukang tembaga. Wal hamami, tukang penjaga pemandian umum. Sudah ada kolam renang. Nah, itu di kota. Watabah, juru masak. Chef. Wasafah, pengolah makanan. Wal harras, penggiling makanan. Ya kan? Nah, ini kan udah misalnya kayak makanan siap saji. Bagaimana mengolah makanan secepat mungkin. Itu di kota ada. Kenapa? Karena kebutuhan banyak. Ya kan? Wa muallimil ghana'i waraksi, dan guru musik dan guru joget. Ini joget, ya ini rakas, ini sufi juga ada rakas kan? Dance. Wakar ittabul ala tauki, dan penabuh gendang. Ala tauki, berdasarkan irama, tergantung irama. Jadi bisa ditabuh berdasarkan irama apa saja yang kita mau. Itu di kampung tidak ada. Wa mislul warrakiyin, dan penyalin kertas. Enggak, warrakiyin ya ini enggak sekarang, kalau dulu nih. Ini kita harus memahami dengan bahasa di konteks Imam Ibnu Khaldun. Warrakiyin yakni penyalin kertas. Yakni siapa warrakiyin? Orang-orang yang melakukan akan kedisiplinan intisah, nasah, menyalin kitab. Warakin tugasnya apa? Menyalin kitab. Maka dulu ulama kalau udah nulis satu kitab, dia pergi ke warak untuk disalin kitabnya. Ada juga kalau nggak ada duit salin sendiri. Watajlidihi, dan menjilidkan dia. Ini di Mesir sampai sekarang masih ada. Misalnya saya mau mencetak kitab itu ada tukang jilid dari kulit. Dalam ada contohnya. Watashhiha, dan memperbaikinya kitab. Ada yang misalnya di Mesir secara khusus yang berkembang makhtutat manuskrip, kan ada kertas yang kayak baju huli kamu, karusaan. Itu ada obat untuk diperbaiki. Baik. Fa inna hadhihi sana'i'a innama yad'u ilaiha tarafu fil madinati minal ishtighali bil umuri al-fikriyati wa amsali dzalika. Maka ini kedisiplinan hanya saja didorong kepada ini kedisiplinan oleh kemewahan pada kota daripada sibuk dengan perkara-perkara pemikiran dan selainnya. Jadi di kota sudah selesai dengan pokok, maka mereka akan memikirkan hal yang lebih. Maka lahirlah kedisiplinan yang baru yang tidak ada di kampung. Maka itulah alasan kenapa ilmu logika tidak berkembang di pesantren. Kenapa ilmu filsafat tidak berkembang. Politik tidak berkembang, ekonomi tidak berkembang. Bahkan fikih tentang qadha itu adalah pembahasan yang jarang sekali dibaca, ya kan? Masalah mahkamah, masalah qadhi, jarang sekali dibaca. Bahkan masalah muamalah sendiri itu jarang sekali dibaca. Karena pasar sekarang bukan dikuasai oleh kita lagi. Maka jangan harap fikih itu berkembang. Karena kita sudah hidup dalam budaya yang budaya kita adalah menengah ke bawah. Tamulang kuk tiga di daya. Tahu kampung lu semangat tuh karena itu yang masalah doa tuh. Iya, ret semangat tuh. Kiban? Lagi meraja, maka oi. Gitu tijuk kami. Tijuk kami. Azan pak kami. Azan kami. Kami nyogo logika gue azan nilainya daerah Ludingo daerah gedih lah. Na patan kami nya. Tampe na urung tua gatan kan gagatanku kami. Ya, ban. Paham ya? Jadi tahu kan? Saya pas ke Turki ketemu dengan Syekh Abdul Hamid Turkmeni, seorang logikawan yang sangat terpandang, filsafat juga beliau. Kenapa filsafat itu berkembangnya hanya di kota-kota besar? Ya karena orang-orang kota sudah selesai dengan kehidupan. Dia selesai dengan kehidupan, maka dia bisa memikirkan hal yang lebih. Dia bisa memikirkan untuk mengembangkan.
Tapi kalau kehidupan dia belum selesai, ataupun dia mempelajari ilmu yang kira-kira untuk cari duit, dia ke syekh misalnya, ataupun penceramah. Jadi kita hendak baca di dalam-dalam, yang penting ceramah mantap. Nyut nah model lagi ya. Paham ya? Karena kebutuhan. Pasarnya di situ. Oke ya. Misalnya menjadi pakar fikih, pakar tafsir, pakar hadis. So perlu. Dawa ngopi tak kira paling nyajid hadis. Ya kah? Nyementek buka konten tak kira deh. So pakai so yang membutuhkan, enggak ada kan? Kalau di Eropa, setiap pembisnis itu perlu di sampingnya orang critical thinking, perlu orang-orang yang cerdas, yang logikanya kritis. Bagaimana memajukan satu produk, bagaimana satu produk yang hampir jatuh harus bangkit kembali, itu butuh orang-orang yang cerdas, yang banyak ide. Paham ya? Nah, wa amsali dzalika. Wa qad takhruju anil haddi idza kana al-umranu kharijan anil had. Maka aneh kan? Ke depan aja. Kadang-kadang keluar dianya kedisiplinan, yakni di luar batas ya, di luar batas anil had, daripada batasan, apabila adalah kemajuan itu luar batas juga. Jadi kadang-kadang kedisiplinan ini terlalu tinggi saat peradaban itu juga terlalu tinggi. Contohnya kama balagana an ahli Misra, sebagaimana yang telah sampai akan kami daripada masyarakat Mesir, anna fihim man yu'allimut tuyura wal ujma wal hamra insiyah. Bahwa sungguh pada orang-orang Mesir, di kalangan orang Mesir ada orang-orang yang mengajarkan burung-burung ajam, dan mengajarkan keledai yang sudah jinak, melatih. Ada kan? Yang ada anak peleli lah, ada anak pegang. Dia kan? Wa yatakhayyalu asya'a minal ajaibi bi ihami kalbil a'yan, dan membuat khayalan dan mengkhayal dianya seseorang akan beberapa perkara daripada keanehan dengan membuat anggapan mengubah benda. Solap. Trik ada kan? Benda ini misalnya kayak kertas kemudian tiba-tiba berubah menjadi burung. Itu dalam khayalan sebenarnya. Trik. Wa ta'lamil hudad, dan mengajarkan hudad, tarian hudad kayak tarian orang-orang Arab. Warakas itu semacam dansa lah. Rakas ini sufi juga ada kan? Tarian-tarian sufi rakas juga. Wal masyi, dan jalan di atas tali fil hawa, jalan alal khuyud, di atas tali fil hawa, di udara. Ada kan? Atraksi sirkus. Itu kan hidupnya di mana coba lihat. Mak tengok ke buruk je paling rumah hantu paling. Engkau obat kan? Warafil askali, dan mengangkat barang-barang berat daripada binatang dan batu. Bisa angkat batu yang besar. Ya kan? Dan selain semikian daripada kedisiplinan yang tidak diperdapatkan di sisi kami di Maghrib, di Afrika. Ini yang tidak ada di tempat kami tapi ada di Mesir. Kenapa? Li'anna umrana amsarihi lam yablugh umrana Misra wal Qahirati. Karena peradaban kota-kota di Afrika itu tidak sampai peradaban Mesir dan Kairo. Adamallahu umranaha. Semoga Allah mengkekalkan akan peradabannya Kairo dengan umat Islam. Wallahul hakimul alim. Maka aneh saat ada yang bilang ilmu di Kairo itu sudah hilang. Sudah beralih ke suatu tempat. Yang mana kitab yang kita pelajari dari kelas 1 hingga kelas 7 itu kebanyakan yang tulis adalah ulama-ulama di Kairo, di Al-Azhar. Bagaimana ilmu di sana sudah hilang? Sudah tidak ada lagi. Kan aneh. Sedangkan ilmu berkembang di Kairo itu sudah berabad-abad. Sedangkan kita, ataupun tempat yang lain. Indonesia yang bisa mereka banggakan siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Yang go internasional. Syekh Yasin. Dan mereka berkiprah di mana? Di Arab. Dan bersentuhan dan berkenalan dengan ulama-ulama besar dia. Oh, ada nggak di Indonesia yang hebat? Ada, jarang. Syekh Ihsan Jampes itu berapa banyak yang begitu. Sedangkan di Arab itu banyak sekali. Jadi kesombongan kita kadang-kadang berlebihan. Mungkin ini respon dari orang-orang Wahabi, tapi orang-orang yang tidak tahu ilmu di suatu tempat, dia pergi ke Arab, dia nggak belajar di Arab, tapi dia hanya mampu membanggakan Arab
di tempatnya. Terjadilah respon balik yang berlebihan. Ilmu hanali di yang nanggino tuh. Bahaya itu. Paham ya? Jadi kesimpulan dari dars hari ini tentang Ibnu Khaldun, keilmuan tidak akan sampai di puncaknya kalau peradaban satu kota ataupun satu daerah belum sampai di puncaknya ataupun tidak maju. Jangan berharap suatu ilmu itu berkembang di kampung ataupun di tempat yang belum berkembang masyarakatnya. Masyarakat yang tidak berkembang, mereka tidak akan pernah memikirkan tentang ilmu. Yang mereka pikirkan adalah ini kan lambakan yang leleh termasuk tengok leh. Nah, leh yang minta-minta gift dan hal-hal yang lain di media sosial. Perleh. Uang. Urinang yang maaf cakap, yang menjual diri, itu kebanyakan orang kaya ataupun orang yang nggak ada duit. Orang yang nggak ada duit. Paham ya? Yang orientasinya adalah ekonomi. Maka penguasa negara, penguasa dunia itu orang yang berpikir, bukan orang bekerja. Sedangkan kita itu masyarakat kelas bawah, yakni masyarakat yang mentalnya mental pekerja, bukan kreatif, bukan pembuat. Kita mental pekerja. Maka semua hasil bumi kita kirim keluar. Kenapa? Karena mereka punya keahlian, punya teknologi, punya kemajuan, bisa mengolah hasil alam kita. Kita bisa nggak ada kemampuan. Ya kah? Hai tanah hundai rupa le kedo di Singapura. Kau ibah ke mana ibah kah? Ayo, anak. Kah, wallahu alam bisawab wa ilahi marjual ma'ab. Selawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu